Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa misi yang besar. Tidak ada satupun langkah yang terjadi tanpa izin Allah. Segalanya telah dirancang, bahkan sebelum kita mengenal arti kehidupan. Namun seringkali manusia lupa arah hidupnya. Ia sibuk mengejar apa yang tampak, hingga kehilangan makna dari apa yang seharusnya dicari. Al-Quran datang bukan hanya sebagai kitab bacaan, tetapi sebagai petunjuk agar manusia tahu kemana seharusnya ia berjalan. Di dalamnya tersimpan tujuan-tujuan hidup yang begitu dalam, yang bila dipahami dengan hati akan mengubah cara kita melihat dunia, cara kita menghadapi ujian, bahkan cara kita mencintai Allah. Tujuan pertama yang menjadi inti kehidupan adalah menjadi hamba yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Makna ibadah di sini bukan hanya sholat dan puasa, tapi seluruh kehidupan yang diarahkan untuk mencari ridha Allah. Saat bekerja, saat membantu orang lain, bahkan saat menahan amarah, semuanya bisa menjadi ibadah bila diniatkan karena Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang memperlihatkan bentuk ketundukan sejati. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan istrinya Hajar dan bayinya Ismail di padang pasir yang tandus, ia tidak mempertanyakan keputusan Allah. Ia hanya berkata, "Aku tinggalkan mereka di tempat yang Engkau perintahkan." Ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, hatinya tetap teguh. Dan di sanalah Allah tunjukkan bahwa ketundukan sejati selalu berakhir dengan kemuliaan. Begitulah kehidupan yang berlandaskan ibadah. Ia tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Karena setiap langkah bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Selain menjadi hamba, manusia juga diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Menjadi khalifah artinya mengemban tanggung jawab besar, menjaga bumi, menegakkan keadilan, dan menyebarkan kebaikan. Setiap orang adalah khalifah, entah ia pemimpin besar atau hanya seorang pekerja biasa, karena menjadi khalifah bukan tentang jabatan, melainkan tentang bagaimana seseorang menggunakan hidupnya untuk membawa manfaat. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak, Allah angkat derajatnya menjadi penguasa Mesir. Namun, kekuasaan itu tidak membuatnya lupa diri. Ia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang dulu menyakitinya, tetapi justru memaafkan. Ia berkata dengan lembut, "Pada hari ini, tidak ada celaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Inilah pemimpin sejati yang memahami bahwa kekuasaan bukanlah kehormatan, tapi ujian untuk menjaga hati. Hidup sebagai khalifah menuntut manusia untuk tidak pasif. Ia harus aktif menebar kebaikan, menahan diri dari kezoliman, dan memperjuangkan keadilan. Disinilah tujuan hidup berikutnya, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." Kebaikan tidak akan bermakna bila hanya disimpan dalam hati. Ia baru bernilai ketika disampaikan, diteladankan, dan dirasakan oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling indah dalam hal ini. Saat penduduk Taif menolak dakwahnya dan melemparinya dengan batu hingga tubuh beliau berdarah, malaikat datang menawarkan untuk membalikkan gunung dan menghancurkan mereka. Tapi beliau menolak dan berkata, "Aku berharap keturunan mereka kelak akan menyembah Allah semata." Begitulah cinta seorang rasul kepada umatnya. Beliau membalas kebencian dengan kasih sayang, dan dari kelembutan itulah hidayah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kehidupan juga mengajarkan bahwa tidak semua jalan akan mudah. Ujian, kesedihan, dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Karena itu, Al-Quran menjelaskan bahwa
salah satu tujuan hidup manusia adalah menghadapi ujian sebagai cara penyucian diri. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Nabi Ayub alaihissalam adalah cermin kesabaran. Beliau diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Namun lisannya tidak pernah berhenti mengingat Allah. Di saat sakitnya makin parah, beliau hanya berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang." Begitulah hati seorang hamba sejati. Ia tidak mengeluh karena tahu di balik setiap luka ada rahmat yang sedang menanti. Sama halnya dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah, saat beliau dan para sahabat dipersekusi, disakiti, bahkan diusir, mereka tidak berbalik menyerang, tapi bersabar hingga datang pertolongan Allah di Madinah. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan. Setiap ujian, sekecil apapun, adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita. Ujian adalah surat cinta yang ditulis dengan air mata, tapi di baliknya tersimpan rahmat yang tak terukur. Dan pada akhirnya, semua perjalanan ini bermuara pada satu tujuan yang paling agung, yaitu mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui." Dunia bukan tempat tinggal, melainkan tempat singgah. Apapun yang kita kejar di dunia akan hilang, kecuali amal yang kita bawa pulang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menangis saat mendengar ayat tentang surga, bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia tahu di akhirat kelak ada perjumpaan yang lebih indah dari segala kenikmatan dunia, perjumpaan dengan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang." Ia sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya berakhir. Maka bila hari ini dunia terasa berat, bila hati sering merasa lelah dan kehilangan arah, kembalilah kepada tujuan yang Allah tetapkan. Hidup ini bukan untuk kesenangan sementara, tapi untuk menyiapkan pertemuan yang abadi. Beribadahlah dengan ikhlas, berbuat baiklah dengan tulus, bersabarlah dalam setiap ujian, dan jadikan akhirat sebagai kompas kehidupan. Karena di sana, setiap air mata akan berganti senyuman, setiap luka akan menjadi cahaya, dan setiap kesabaran akan menjadi tiket menuju surga. Dan ketika waktu berpulang tiba, semoga hati ini bisa tenang seperti firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Hidup yang sejati bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita memahami untuk apa kita hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.